Jadi menurut Pak Pras itu berpolitik setidaknya semampu mungkin harus cantik ya, bukan seksi. Seksi juga boleh. Boleh ya, berpolitik berbegini juga boleh. Boleh juga. Wah keren, kalian beli hotpan di pasar itu. Saran saya untuk teman-teman, jangan gegabah berpandangan kotor ketika ada bahasa politik. Ya, agar itu tidak merusak pengetahuan yang sudah kalian pelajari. Jadi kalau memiliki akun TikTok yang disampaikan motivasi dan lain-lain, jangan goyang-goyang. Nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa goyang-goyang. Biar Itu funga ya. iya, itu penikmat bagi mereka yang lagi galau. Goyang-goyang itu bonus. Tapi saya sering galau ini. Gimana? Sering-sering tonton yang goyang-goyang. Nggak apa-apa, malaikat itu nggak bodoh. Betul. Politik juga memiliki etika. Memiliki Itu etika. yang harus digarisbawahi. Setelah tadi kita berbicara pentingnya mahasiswa memiliki ilmu politik, maka sarannya Anda yang pernah menjabat sebagai presma untuk adik-adik yang sekarang lagi kuliah, saran bagi mereka tentang ilmu berpolitik itu bagaimana untuk kedepannya. Kalaupun memang ilmu politik itu perlu dan harus beriringan, itu sarannya bagaimana? Saran saya kepada kawan-kawan, adik-adik lah, mahasiswa, karena saya juga sudah masyarakat. Masyarakat. Berpolitik itu ada yang memang bilang politik itu kotor, politik itu kejam, politik itu jahat dan lain-lain. Tapi saran saya, kalian boleh berpolitik, tapi bagaimana caranya supaya berpolitik dengan cantik. Politik dengan cantik. Nggak ada yang berpolitik dengan seksi. Ya ada juga sih. Politik berbikini gitu. Ada juga sih. Iya terus. Politik ayam. Iya politik ayam dengan apalah. Terus. Jadi kita sebagai mahasiswa itu menjadi mahasiswa yang berperan, bukan menjadi mahasiswa yang baperan. Masalahnya Anya ini yang ada Anya ini sulit. Kalau baper tidak masalah, baperan ini yang bermasalah. Loyo. Gitu. Loyo. Nah, maka dari itu berperanlah kalian menjadi mahasiswa yang pinter atau melek terhadap politik, agar supaya nanti ketika berada di dunia luar kalian tidak kaget ketika nyoblos pemilihan pemilu dan lain-lain, kalian tidak kaget itu. Ataupun ikut andi dalam caleg gitu dan sebagainya, kalian tidak kaget. Dan itu sah-sah saja. Boleh. Bagus malah mau mengawal suara rakyat. Betul. Jadi menurut Pak Pras itu berpolitik setidaknya semampu mungkin harus cantik ya, bukan seksi. Seksi juga boleh. Boleh ya, berpolitik berbegini juga boleh. Boleh juga. Wah keren, kalian beli hotpan di pasar itu. Cuman saran saya untuk teman-teman, jangan gegabah berpandangan kotor ketika ada bahasa politik. Ya, agar itu tidak merusak pengetahuan yang sudah kalian pelajari. Kira-kira begitu ya Pak Pres? Betul sekali. Soalnya nanti kalau ceroboh bisa-bisa yang putih jadi hitam. Tapi kalau bermainnya cantik, yang hitam bisa jadi putih. Wah keren itu yang sulit hitam kok bisa jadi putih itu. Apa memang putih sementara atau dikasih pemutih? Pada intinya ya seperti kita berusaha memberikan kebaikan ya, kemudian tiba-tiba ada titik hitam, kertas putih ya, ada titik hitam. Nah
Yang dilihat itu hitamnya, putihnya itu sudah tidak kelihatan gitu. Anu ya, itu ketika dilihat jelek, merusak pemandangan. Maka dari itu saya bilang ya harus cantik gitu. Harus cantik. Dan kalian kalau pengen tahu cantik atau seksi bahkan seperti apa, itu otodidak. Kalian beli buku di dimanapun nggak akan menjelaskan politik cantik itu atau apa. Kalaupun ada, ya sulit ditemukan. Kalian harus mampu otodidak di dalam menyaring ilmu-ilmu yang sudah kalian dapat di tempat kalian belajar. Kira-kira yang perlu adik-adik persiapkan di era yang sekarang bahkan yang mendatang, di dunia keformalan, politik atau apa, itu apa yang harus mereka punya menjadi bekal diri? Ke depan ini ada bonus demografi. Jadi ke depan ini dunia digital, kemudian era sudah mau 6.0, semuanya serba memakai teknologi. Maka dari itu politik kita juga harus berhati-hati. Iya. Karena kenapa? Dunia ada di genggaman kita. Kita buka apa sudah di luar. Nah, kita juga harus tabayun mendengar berita hoax dan lain-lain. Ya kita harus klarifikasi atau harus apa ya? Harus tabayun dulu. Harus apakah benar berita ini? Kira-kira gitu. Artinya jangan gegabah mengambil kesimpulan dari setiap berita yang kalian dengar atau lihat. Betul. Biar tidak memojokkan sana sini. Ya, bagus itu masukannya. Jadi setidaknya karena memang di era serba canggih ini dunia di genggaman, setidaknya kalian beri hal-hal yang positif lah. Biar ada cerita yang baik. Nah, syukur-syukur kita bisa menjadi peran atau sekarang kan kayak ada Instagram, TikTok, dan lain-lain. Ya kita berikan konten-konten yang positif, termasuk ngopi kental ini. Ngopi kental dengan segmen Tuging Leca. Itu karena menurut saya juga kontribusi terhadap dunia ini gitu loh. Iya, perlu ngopi kental Tuging Leca biar nggak beku. Jadi kalau memiliki akun TikTok yang disampaikan motivasi dan lain-lain, jangan goyang-goyang. Nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa goyang-goyang. Biar bunga ya. Iya, itu penikmat bagi mereka yang lagi galau. Goyang-goyang itu bonus. Tapi saya sering galau ini. Sering-sering tonton yang goyang-goyang. Gak apa-apa, malaikat itu nggak bodoh. Betul. Jadi yang bisa diambil dari politik itu sebenarnya bukan hanya di dunia keformalan, tapi di dunia kayak yayasan, pesantren atau apa ya, mereka kalian kalau ingin syiar, yang syiar lebih luas diterimanya oleh masyarakat tentang menyebarkan kebaikan, ya harus pakai politik juga. Bahasanya politik, cuman kalau di dunia kebaikan itu siasat, pakai bahasa siasat dengan cara-cara gimana agar tidak menyakiti, gimana agar bisa didengar, gimana agar bisa diterima. Itu kalau di dunia kebaikan. Politik juga memiliki etika. Memiliki itu etika. Yang harus digarisbawahi. Jadi kita ingin menjadi politisi ya harus ada etikanya juga. Syukur-syukur ditambahi dengan akhlak. Jadi berpolitik memakai akhlak dan etika yang bagus. Itu sih juga saran. Iya, berpolitik harus itu etika. Itu menunjukkan kalau kalian berilmu, itu etikanya. Kalau kalian ceroboh, tidak bisa memandang itu yang lebih tua, ini aturannya kalian tabrak, ya kalian nggak beretika. Itu menunjukkan kalau kalian kosong dan hancur. Akan hancur menurut saya. Sindrom power itu akan hancur. Nah, itu etika perlu dipegang. Bahkan kalau adat istiadat orang Madura itu etika itu dikedepankan. Nah, itu perlu. Memang etika itu dampaknya menyejukkan
bagi mereka yang menerimanya. Sangat baik kalian yang ingin berpolitik di era-era sekarang yang menjelang perpolitikan. Berartikalah yang baik, hasilnya terserah kalian. Ya begitu ya Pak Pres. Betul. Kalau boleh saya closing statement ini, Mm-mm. jangan menunggu contoh untuk bergerak, tapi bergeraklah agar menjadi contoh. Nah, kira-kira ya itu yang bisa disampaikan oleh Pak Pres. Nah, kurang lebihnya bisa dimaklumi lah, dimaafkan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua.